Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat, Pak Bona. Sehat. Gimana kabarnya semuanya? Sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk yang belum selesai, dipersilahkan menyelesaikan. Oke, hari ini yang tidak hadir, siapa ini di kelas ini yang belum hadir? Robi, Pak. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, terdengar. Dengar, Pak. Anak-anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Diposisikan tempat duduknya yang nyaman. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis yang mempengaruhi kemajemukan budaya, khususnya untuk materi proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, ini adalah judul materi yang akan kita pelajari. Nah, kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kemajemukan budaya, khususnya di bagian materi penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Bapak akan menampilkan sebuah video. Disimak baik-baik ya. Semoga suaranya terdengar dengan jelas. Candi raksasa berundak sampai menjulang. Indah dari kejauhan, sungguh menakjubkan. Bangunan megah ciptaan anak Nusantara. Ia cerminan teknik arsitektur canggih dari kerajaan besar yang pernah berjaya. Juga jadi lokasi karya wisata sejuta anak Indonesia. Tapi bagaimana ceritanya? Teknologi apa yang ada di balik mahakarya ini? India bisa punya Taj Mahal. Negeri pizza bisa bangga dengan menara miringnya. Indonesia pun demikian. Borobudur adalah satu bukti bahwa bangsa kita tak kalah berjaya. Ia diakui oleh UNESCO sebagai peninggalan kaya akan makna. Ialah Candi Buddha terbesar di dunia. Nah, yang mau Bapak sampaikan di sini adalah proses dalam penggalian materi ini nanti adalah kita mau menumbuhkan kebanggaan bahwa orang Indonesia itu ternyata sudah canggih dari dulunya, bagaimana bisa membangun, contoh yang gampang, membangun bangunan yang begitu megah di zaman itu. Teknologinya kan tidak seperti sekarang. Itu yang mau Bapak sampaikan di video itu. Jadi, proses pembelajaran kita dengan judul pelajaran geografis yang mempengaruhi kemajemukan budaya, khususnya dalam pengaruh Hindu-Buddha, itu kita mau menimbulkan kebanggaan. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan kemajemukan. Untuk itu, sebelum masuk ke materi, kita mau menjawab dulu. Masih ingat nggak letak geografis Indonesia? Ada yang ingat? Masih. Letak geografis Indonesia itu di mana? Pak. Di antara dua benua dan dua samudra, Pak. Oke, benua apa dan samudra apa? Benua Asia dan Australia. Australia, Pak. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, tepat sekali ya. Jadi letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, letak ini ternyata menjadi posisi yang strategis. Nah, materinya kurang lebih nanti kita akan mempelajari hal-hal itu. Nah, ini adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, capaian pembelajarannya itu menganalisis hubungan antara keragaman kondisi geografis Nusantara terhadap pembentukan kemajemukan budaya. Kemudian, tujuan pembelajarannya setelah didik mampu menunjukkan kondisi geografis Nusantara. Kenapa sih kok ini yang mau dicapai? Ya, ini menjadi penting, anak-anak sekalian, bahwa kenapa kok
Indonesia itu menjadi majemuk dalam konteks materi ini kan nanti kita mempelajari bagaimana pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ternyata ada karena sebab dari Indonesia sendiri sehingga kebudayaan itu bisa masuk ke Indonesia. Ada dari letak geografi, kemudian bagaimana orang Indonesia berinteraksi. Kita dari situ kita mau belajar bagaimana ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan kemajemukan budaya. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk. Kita akan menyimak video. Nanti setelah video ini nanti anak-anak sekalian akan memberikan tanggapan pernyataan. Itu ya. Nah, video yang pertama. Ini video yang pertama kita akan masuk ke orientasi masalah. Disimak baik-baik ya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau pernyataan ketika setelah lihat video, dituliskan, dicatat dulu. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Setelah melihat video-video tadi sudah mulai mencatat ya. Mencatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nanti kita akan masuk dalam kelompok untuk mengidentifikasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu, kita akan silahkan teman-teman, anak-anak sekalian, menuliskan tadi pertanyaan apa saja yang muncul ketika melihat video di kolom chat. Di kolom chat. Nah, silahkan tuliskan pertanyaan atau pernyataan yang muncul setelah lihat video tadi di kolom chat. Oke, apa latar belakang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Nah, ini adalah dari Mbak Merta. Oke, dari Mbak Tika. Di antara teori tersebut, manakah teori yang paling mendekati kebenaran? Dari semua pertanyaan ini ada 3 kategori. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, ada interaksi perdagangan. Yang ketiga, ada pengaruh Hindu-Buddha. Oke, nah sekarang ada 3 kategori. 3 kategori, Bapak akan masukkan di sini. Kita akan ada 3 kategori. Nah, kategorinya ada ini. Semoga terlihat dengan jelas ya. Ya Pak, jelas. Kondisi geografis. Pertanyaan yang pertama. Apa latar belakang masuknya agama Hindu dan Buddha? Nah, kita akan masukkan kategori. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Meta itu masuk kategori yang mana kira-kira? Latar belakang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Halo? Ya, Pak. Kondisi geografis, Pak. Oke, di kondisi geografis ya, kita akan tuliskan di sini. Jadi, ini nanti akan kita jawab bersama dalam kelompok oleh anak-anak sekalian ya. Nah, anak-anak sekalian akan menjawab ini semua dalam kelompok menggunakan berbagai sumber, terutama yang dimiliki. Nah, Bapak sudah membantu itu, sudah Bapak kirimkan ada sumber belajar ya. Boleh juga mencari dari internet. Oke, kemudian kerjakan di LKPD yang lembar yang sudah Bapak kirimkan juga di grup WA. Sekarang kita akan masuk dalam kelompok. Silahkan. Nah, ini kita akan masuk ke dalam grup untuk menjawab itu tadi ya. Silahkan dikerjakan di lembar yang sudah disediakan, judulnya lembar kerja peserta didik yang sudah dikirim ke grup. Sebelum selesai. Oke. Gimana nih teman-teman ngerjainnya? Silahkan buka di LKPD ya. Ya, ini Pak. Silakan Pak. Nah, silahkan.
silahkan untuk dikerjakan sesuai perintahnya. Itu sudah ada. Pertanyaan yang pertama, apa latar belakang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Bisa dijawab menggunakan PowerPoint, bisa dijawab menggunakan Word. Jadi nanti bisa ditampilkan hasil kerja kelompoknya. Pertanyaan tidak? Belum, Pak, saat ini. Oke, kalau begitu. Tadi kan kita dalam kelompok sudah melakukan pengolahan data. Sekarang kita akan membuktikan jawaban tadi benar atau tidak. Kita diskusi bersama. Nah, kita akan mempresentasikan hasilnya. Ya, kita akan membuktikan hasil dari proses diskusi tadi. Silahkan, kelompok siapa dulu yang mau menampilkan. Jadi kalau tidak bisa demokrasi, nanti terpimpin demokrasinya ya. Iya. Kelompok 1, Pak, bisa. Satu duluan, Pak. Oke, silahkan kelompok 1 untuk menampilkan. Ya. Ada 3 pertanyaan yang diambil, yaitu yang pertama, apa latar belakang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Kemudian, apa keuntungan kondisi geografis Indonesia? Dan tuliskan 4 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Iya, teman-teman, saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, itulah pemaparan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa keuntungan letak geografis? Nah, kita ketahui letak geografis Indonesia adalah berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi keuntungannya di sini adalah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lah tuh kok enggak bisa, kok tidak boleh menyeberang laut, itu gimana ya? Kok ada teorinya bisa masuk ke Indonesia melalui Brahmana gitu. Terima kasih Kakak Ari. Kakak Dedi bisa jawab pertanyaannya. Kaum Brahmana tidak menyenangi laut ya. Dijawab sama ini bahwa karena kaum Brahmana itu dianggap orang yang suci, di mana mereka tidak boleh keluar dari daerah tempat tinggalnya, sehingga tidak boleh menyeberangi laut. Kemudian kenapa kok dia ternyata di dalam teori dia dapat menyebarkan agama di Indonesia? Itu menurut para ilmuwan, para ahli, bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia, kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu salah satunya adalah kaum Brahmana. Adapun penyebarannya ternyata pendapat ini, teori ini masih mendapatkan sanggahan. Sanggahannya karena itu tidak boleh menyeberangi laut. Yang dijawab tadi semuanya benar. Yang pertama, bagaimana sih kondisi geografis Indonesia? Nah, ini terkait dengan pembuktian. Terkait dengan apa namanya, pembuktian. Terkait dengan faktor penyebab. Ternyata Hindu-Buddha itu kan menjadi salah satu faktor, menjadi salah satu keragaman budaya di Indonesia, ya enggak? Nah, masuknya Hindu-Buddha itu salah satunya dikarenakan kondisi geografis yang tadi sudah dijelaskan, jalur perdagangan. Hanya dari sekian banyak itu yang belum muncul, Bapak hanya menambahkan pengaruh, ya, pengaruh dari Hindu-Buddha. Saya tampil ya. Pengaruh agama dan budaya Buddha pada masyarakat di Indonesia. Ini tambahannya bahwa setelah masuknya Hindu-Buddha, tadi sudah di awal juga sudah disinggung ya, bahwa sistem pemerintahannya kan sistem pemerintahan desa. Yang pertama ada bidang politik pemerintahan, dari sistem pemerintahan yang siapa, kalau dalam sejarah itu namanya primus inter pares ya, pemimpinnya, ketua sukunya.
itu diangkat berdasarkan kemampuan melindungi terutama fisik zaman itu mungkin. Nah, kemudian berkembang menjadi politik pemerintahannya turun-temurun. Kondisi geografis yang menjadi faktor berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu apa? Saya, Pak. Ya, Mas Hairul, silakan. Apa ya hubungannya, Pak? Mungkin karena Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional, Pak, dari India ke Cina. Sehingga kebudayaan Hindu-Buddha itu bisa tersebar di Indonesia karena jalur Selat Malaka itu kan menjadi jalur perdagangan antara India dan Cina. Otomatis mereka akan singgah di Kerajaan Sriwijaya untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha selain berdagang itu, Pak. Jadi hubungan geografisnya karena itu Indonesia sebagai jalur perdagangan, Pak, perdagangan internasional. Oke, bagus sekali, Mas Hairul. Nah, kita beri tepuk tangan. Keprok. Jadi ternyata kondisi geografis itu berpengaruh terhadap perkembangan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Kenapa? Karena kondisi geografis Indonesia itu letaknya strategis tadi yang sudah disebutkan di awal. Nah, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian dari letak kedua hal itu, ternyata Indonesia punya keuntungan menjadi jalur perdagangan. Ya, menjadi jalur lintas perdagangan internasional. Nah, zaman dulu kalau berdagang kan tidak seperti sekarang. Kapan mau pulang berangkat saja. Gitu ya, zaman dulu masih menggunakan angin. Tadi sudah disinggung di penjelasan, ada angin muson. Angin muson itu berpindah arahnya setiap 6 bulan sekali. Jadi akan ada tinggal lama di daerah Indonesia sebagai tempat transit. Nah, ketika tinggal lama tadi, selain berdagang, terjadilah interaksi budaya, terjadilah penyebaran agama. Nah, untuk materi ini kita akan melakukan evaluasi. Nah, ini evaluasinya akan membuat video penjelasan berbentuk video. Nah, dalam video itu karena ini sebuah asesmen, sebuah penilaian yang mau Bapak nilai itu bukan videonya seperti apa, tetapi isi videonya. Kemudian dari proses pembelajaran ini Bapak akan membagikan lembar refleksi. Nah, refleksinya sudah Bapak bagikan di grup kelas. Gitu kira-kira. Nah, silahkan diisi, kemudian juga nanti dikumpulkan bersama dengan videonya. Kemudian untuk latihan soalnya sudah ada di bahan ajar yang Bapak bagikan. Di situ ada latihan soal, kerjakan saja. Begitu untuk hari ini, bagaimana? Cukup jelas ya? Jelas. Oke, kalau begitu kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dalam membahas materi pengaruh kondisi geografis terhadap kemajuan budaya. Oke, saya kira itu cukup untuk hari ini karena waktunya juga sudah habis. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Yang belum selesai dipersilakan selesai. Oke, selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Siang, Pak.